Jadi saya itu untuk berangkat kuliah dulu itu rumah saya kan Belega. Nah, dari kecamatan Belega ke rumah saya itu 3 kilo. Saya Serius itu? Iya. Berangkat pergi jalan kaki. Jadi Anda setiap mau berangkat Kuliah jalan kaki dari rumah ke jalan raya itu Belega. 3 kilo. 3 kilo. Itu selama berapa semester? 4 semester lah. 4 semester. Iya. Tiap hari itu ya? Tiap hari. Nggak ada kendaraan, sepeda? Nggak ada. Sepeda nggak punya? Nggak punya. Sepeda bukan sepeda motor? Hotel, ya nggak punya. Nggak punya? Nggak punya. Waduh. Kalau saya mah mending nggak kuliah itu. Ini luar biasa sekali. Dan terus yang selanjutnya itu gimana ceritanya tuh? Bisa bekerja di toko roti ya sebagai seorang tukang bungkus roti. Tukang bungkus roti. Itu Iya. gimana ceritanya itu? Jadi saya 2008 itu lulus SMA. 2008 lulus SMA. Terus Kalau keinginan sih ingin sekali untuk kuliah sebenarnya. ingin waktu itu. sekali untuk Tapi kuliah. ini cerita sebentar ya. Kalau rumah orang tua saya itu single parent. Saya tinggal Single sama ibu saya. Ibu saya bekerja sebagai juru masak di salah satu rumah makan di Belega itu. Dan saya tahu betul gaji beliau berapa, hanya cukup untuk makan. Sehingga saya sadar kalau saya kuliah dengan mengandalkan biaya orang tua tidak mungkin. Pasti nggak mungkin ya. Akhirnya saya pupus mimpi saya, ada tawaran dari tetangga bekerja di Toko roti. Ya, saya ambil dengan tujuan membantu ekonomi keluarga waktu Tanpa itu. pikir panjang Tanpa ya. pikir panjang. Terus berapa bulan itu di toko roti? 6 bulan. Saya bertahan hanya 6 bulan. Tukang bungkus roti. Tukang bungkus roti itu kerjaannya kayak gimana sih? Ya, roti yang sudah istilahnya di open gitu Di ya. open itu dibungkus. Dibungkus dan jumlahnya itu ribuan, nggak hanya 100 200 tapi tiap malam itu ribuan. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam? Jam 9 malam, pulang jam 6 pagi. 9 malam pulang jam 6 pagi begitu ya. Itu gak berhenti kerja terus. Istirahat sih jam 12 sampai jam 1, tapi kan Istirahat nggak mungkin 1 untuk jam tidur ya. toh. Istirahat 1 jam Ya. ya. Oke. Ini kalau boleh tahu nih, bagi saya tanya soal gaji itu ibarat tanya soal ukuran celana dalam ya. Jadi mohon izin Ya, terlebih siap. dahulu ya. Kalau boleh tahu nih, waktu itu Anda digaji berapa? 2008 itu saya digaji sebulan itu 600.000. 600.000 Ya. Itu untuk biaya Makan, makan, biaya kos. ada asrama. Oh ada asrama, oke Tapi lah. tetap bayar per bulan. Jadi untuk biaya makan Makan dan semuanya 600.000. 600.000. Dan itu masih harus menyimpan ya. Iya, untuk orang tua. Jadi saya tiap bulan itu kirim uang ke orang tua. 600.000. 600.000 ya, dari 600.000 itu. Iya. Oke, terus setelah 6 bulan di toko roti berhenti begitu. Berhenti. Ini apa yang menjadi alasan Anda untuk berhenti dari toko roti? Ya, jadi saya itu menemukan momentum. Kalau orang bilang itu momentum. Jadi pada satu malam itu saya bekerja itu saya melihat teman-teman saya di situ tuh ada yang sudah 6 tahun, ada yang sudah 9 tahun, ada bahkan 14 tahun bekerja 14 tahun jadi tukang bungkus roti. Sehingga saya berpikir begini, kalau saya bertahan di sini, maka 16 tahun kemudian saya akan menjadi seperti teman saya itu. Benar-benar. Tidak ada perubahan hidup. Tidak ada perubahan hidup ya. Ya, jadi bagi Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. setelah 6 bulan itu ya setelah di toko roti. Setelah berhenti ada pekerjaan lain atau bagaimana? Saya waktu itu pulang ke rumah bilang ke emak saya udah nggak kuat karena kerjanya juga berdiri toh, selain shift malam juga berdiri, tanpa duduk itu bekerjanya. Tanpa duduk itu Tanpa ya? duduk. Waduh. Selama semalaman itu. Dan alhamdulillah orang tua saya mengerti dan dia bilang mau kemana nak setelah ini? Sebenarnya mau kuliah tapi nunggu 6 bulan. 6 bulan lagi. Tapi nunggu 6 bulan Ya, lagi. tahun ajaran baru toh. Berarti kan hasil simpanan tadi udah dibuat biaya hidup Biaya selama hidup nunggu selama 6 6 bulan begitu Ya, ya. tapi saya sambil kerja serabutan sebenarnya. Oke, serabutan. Jadi kebetulan adik saya itu tukang. Mhm. Jadi kalau butuh tukang cat itu saya biasanya diajak. Jadi multi talent ya. Apapun saya kerjakan yang penting Oke. ada uang waktu itu. Oke, terus setelah itu kuliah Akhirnya memutuskan untuk kuliah dengan dengan biaya yang sangat minim begitu ya.
Kuliahnya di mana Bang? Di STK. STKIP. STKIP PGRI Bangkalan ya. Oke. Terus ini kan awalnya kerja di toko roti, kemudian memutuskan mencetuskan pemikiran itu yang perlu saya ambil manfaatnya ya, keluar dari zona aman begitu ya Bang ya. Tanpa ada biaya memutuskan dan bertekad untuk kuliah. Nih. Ketika kuliah itu gimana kehidupan Anda? Ya karena memang orang tua sudah tidak sanggup ya, jadi saya itu alhamdulillah selama kuliah itu selalu dapat beasiswa. Oh beasiswa. Jadi sedikit terbantu. Tapi saya tuh kuliah mesti berangkat pagi karena saya jalan kaki. Itu jalan kaki lagi? Iya. Jalan kaki, berangkat pulang itu dari rumah ke Belega itu 3 kilo, baru dari Belega ke STKIP itu naik elep ya. Di sini orang bilang. Nah biaya itu yang ditanggung oleh orang tua sama adik saya. Adik saya itu kan tukang, kemudian dia belum beristri, sehingga kadang tiap bulan tuh mensubsidi saya, membiayai gitu saya ya. untuk kuliah. Kayak gitu. Dan setelah lulus kuliah ini ya, Selamat Haryadi ini luar biasa sekali nih, untuk menginspirasi seluruh pemuda-pemuda bahwa dengan segala keterbatasan kita ya, walaupun kita di desa, di kampung, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Betul. Ini gimana ceritanya jadi tukang bungkus roti 3 kilo jalan tiap hari dari rumah untuk kuliah sehingga menjadi HR eksekutif. Ini gimana ceritanya? Jadi saya selama kuliah itu aktif di organisasi. Gitu. Karena organisasi apa kalau boleh tahu? ada banyak, tapi di saya itu yang paling aktif di HMI, Yang paling mendarah daging itu. Himpunan Mahasiswa Islam. Ya. Selain HMI, ada nggak organisasi yang ditekuni hingga saat ini atau yang sedang mau dibangun atau bagaimana? Ya, jadi kebetulan saya ini sedang membentuk kepengurusan Bapera. Bapera itu apa? Barisan Pemuda Nusantara. Barisan Pemuda Nusantara itu baru mau dilantik ya? Ya, jadi kita lagi mematangkan susunan kepengurusan dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada pelantikan. Menjabat sebagai sekretaris. Sekretarisnya luar biasa sekali. Tujuan Bapera itu apa sih? Bapera ini Barisan Pemuda Nusantara yang nanti ini menjadi poros baru organisasi kepemudaan. Kenapa harus bikin poros baru? Apakah poros-poros yang sudah ada itu kurang gimana atau? Enggak. Jadi yang ada sudah bagus, tapi semakin banyak yang membuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan ya semakin bagus toh. Ya, benar. Ingin menyatukan. Jadi kalau di luar sana ada orang yang ingin memecah belah, nah Bapera ini berusaha mungkin pemuda ini harus bersatu. Sebagai sekjen ya. Jadi saya itu berangkat kuliah kan saya tadi cerita pagi. Kadang jam kuliah baru siang. Nah, di waktu lowong itu saya isi di organisasi. Ada suatu momen waktu itu yang tak terlupakan diskusi di sebuah organisasi, saya kebagian penjemput pemateri. Penjemput pemateri. Kebetulan pematerinya dari Malang waktu itu. Dari Malang. Saya jemput beliau, saya bawa ke kontrakan dan jam makan siang waktu itu jam 12. Akhirnya tapi saya sama teman saya nggak punya uang. Nggak ada uang begitu ya. Ini nggak ada uang, akhirnya saya punya, ingat betul waktu itu saya punya 2.000, teman saya punya 3.000. Jadi 5.000 total 5.000. ya. Akhirnya kita beli nasi pecel. Nasi pecel untuk si pemateri tadi. Ya. Kita lama-lamain tuh biar disangka kita udah makan di tempat. Oh gitu. Tapi emang belum makan sebelumnya. Karena untuk mahasiswa tuh biasanya puasa ya, makan siang itu nanti dicampur dengan makan malam toh, digabung dengan makan malam. Benar. Akhirnya saya bawa itu nasi ke pemateri, bang ini nasi tolong dimakan. Oh kalian udah makan? Udah bang, gitu kan, dengan pedenya udah. Dilala pas nemenin beliau makan, perut saya bunyi. Jadi ketahuan ya? Ketahuan kalau belum makan. Jadi akhirnya beliau, loh kalian belum makan? Ya akhirnya jujur lah kalau kita belum makan gitu. Dan hal itu yang membuat beliau terngiang-ngiang. Hal kecil tersebut ya.
Jadi beliau mikir kalau ini anak yang tulus katanya. Akhirnya beliau sudah lulus. Kita masih kontek-kontekan sih waktu itu, komunikasi lancar, bekerja sebagai manajer. Dan alhamdulillahnya selama dari semester 6 sampai semester garap skripsi yudisium saya selalu dipantau. Diajak intinya sama beliau. Dia kalau lulus kerja sama saya tahu kamu orangnya ikhlas. Karena sekecil Ya, nilai keikhlasan tersebut ya. Oke. Memang luar biasa itu, Bang. Nilai keikhlasan tuh memang luar biasa. Terus. jadi waktu teman di yudisium tuh saya sebelum wisuda sudah bekerja di salah satu perusahaan asing di Itu belum jadi Tersebut. HR eksekutif ya? sudah langsung masih staff. Oh, masih staff. Masih staff. Jadi saya ikut senior saya yang di Malang tadi bekerja kurang lebih selama 2 tahun. 2 tahun. Ya. Kemudian saya dimutasi ke grup perusahaan yang lain. Disitulah jenjang karir saya mulai naik. Dan di situ titik awal perubahan hidup Ya, Bang Slamet. otomatis begitu taraf ya. hidup mengikuti. Begitu. Tapi saya penasaran nih, Bang. Ya, saya penasaran. Anda kan lulusan sarjana pendidikan di STKIP PGRI Bangkalan. Guru Ini lah. Guru begitu kan. Bisa jadi HR eksekutif di salah satu pabrik besar begitu ya. Itu jurus-jurus apa sih yang dilakukan? Jadi memang awalnya kesulitan sih karena Memang kesulitan, karena di HRD itu kalau nggak jurusan hukum psikologi. Sejelek-jeleknya SDM lah, sumber daya manusia. Tetapi saya berangkat dari FKIP, jurusan FKIP. Bahasa dan Sastra Indonesia pula kan. Tapi waktu itu saya bergabung dengan tim yang open minded. Open mind Ya, jadi saya diberikan kebebasan untuk belajar dan mereka tidak ngejas. Kamu lulusan FKIP nggak bisa apa-apa nggak. Jadi dari situ saya banyak belajar bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu harus kita laksanakan dengan maksimal. Apapun yang diberikan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah itu harus dilaksanakan dengan maksimal. Iya. Jadi yang menjadi titik awal Bang Slamet ini menjadi seorang HR eksekutif yang hingga saat ini itu yang menjadi titik awal karena uang 5.000 tadi itu ya. Iya, 2.000 kalau dari saya. 2.000 ya. Karena sumbangan sama temen tuh. Itu nilai keikhlasan Iya. ya itu. Luar biasa sekali. Cerita Bang Slamet ini orang kampung, orang desa untuk kuliah dan bekerja itu jalan kaki 3 km setiap hari. Ya, Gak punya sepeda ontel, nggak punya. parah banget kehidupannya. Bahkan saya ingat satu momen itu. Itu gimana? Kalau saya boleh tambahin. Jadi Kalau musim hujan itu iya, gimana itu? musim hujan. Itu gimana itu? Jadi Belega itu kan terkenal banjir toh. Hmm. Saya dulu waktu pulang dari STKIP itu agak malam memang. Jadi sampai di Belega itu jam 9 dan ternyata di sana banjir. Saya menenjang banjir itu. Jalan itu ya? Iya, segini. Saya ingat betul itu. Saya terjang banjir. Serius itu? Iya. Jadi kurang lebih 800 meter lah. Saya jalan di air setinggi begini, bayangkan jam 9 malam. Ya benar, saya tahu betul Belega itu kalau udah banjir tuh parah banget itu. Iya. Oke, luar biasa sekali nih Bang Slamet. Jadi kepada seluruh SDM yang dipimpin oleh Bang Slamet di pabrik yang tidak perlu saya sebutkan, pimpinan Anda ini orang luar biasa. Punya semangat dan tekad, semangat juang yang luar biasa. Jadi bagi saya beruntung mereka dipimpin oleh Anda, begitulah. Oke lah. Mau Siap. ada yang mau disampaikan mungkin, Bang? Boleh lah. Bolehlah apa? Jadi teman-teman yang hari ini bekerja di perusahaan, terutama jadi tim saya, kadang kita bekerja itu merasa lelah ya, karena jenuh oleh pekerjaan. Tetapi ingat, selelah-lelahnya kita bekerja masih ada di luar sana yang lelah mencari pekerjaan. Iya, betul itu. Ya kan? Dan bekerja itu bukan bekerja bakti terhadap perusahaan. Tapi Itu maksudnya gimana itu? ya maksudnya jangan menghitung apa yang kita kerjakan ini hanya untuk pemilik pabrik, pemilik perusahaan. Tapi anggap ini ibadah, tanggung jawab atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Toh kita bekerja untuk anak istri kan? Iya. Nah yang nanti gaji yang dari perusahaan itu dibuat nafkah anak istri. Jadi kerjakan semaksimal mungkin, kayak gitu. Luar biasa sekali.
Oke, terima Siap, kasih Bang Slamet Haryadi, lulusan pendidikan di STK IPB Bangkalan, dari tukang bungkus roti hingga menjadi seorang HR eksekutif di salah satu perusahaan besar. Tiap hari jalan kaki selama 3 km. Kalau saya mending gak kuliah gitu. Ini luar biasa sekali. Semoga dapat memberikan manfaat ya kepada seluruh subscriber dan juga penonton di seluruh penjuru bumi Indonesia ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih nih kepada Bang Slamet sudah mampir-mampir di channel 0% Podcast. Dan juga saya harapkan nih barangkali ada waktu kedepannya bisa mampir-mampir lagi. Siap. Oke. Terima kasih Bang Slamet dan sampai jumpa di podcast berikutnya.